Lihatlah bagaimana cara wanita ini mencuri di sebuah minimarket. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Beredar video di media sosial tentang seorang wanita yang berpakaian Islami lengkap, ditutupi oleh masker, mencuri di sebuah minimarket. Ya, banyak sekali barang-barang yang dia ambil. Cara dia memasukkan barang-barangnya pun bisa dikatakan sebagai seorang yang sangat jenius dalam bidang pencurian. Walaupun wanita itu sangat mahir dalam mencuri, tapi dia sepertinya tidak sadar bahwa setiap minimarket pada zaman sekarang ini itu semua sudah dilengkapi oleh CCTV. Sehingga perbuatannya dalam mengambil barang-barang jualan yang ada di minimarket tersebut terekam dengan jelas oleh CCTV. Dan akhirnya pada saat dia mau pulang, maka pegawai minimarket segera menggeledah barang-barang tersebut dari balik pakaian yang dia sembunyikan. Berikut videonya. Keluarin bu. Keluarin kemana bu? Dek, cek body aja dek. Ya yang tadi ya keluarin aja. Udah itu Pak belum. Yang melihat emang orang yang ngerjain sih. Nggak apa-apa. Makan nih. Aku nggak biar nih. Ini banyak loh bu. Itu banyak bu, bukan satu dua bu. Padahal kan barang kita tadi om. Ternyata kita bukan habis kejual ya. Waduh, bukan habis kejual ini. Patri, dipanggil aja pak. Patri. Kau ucup aja. Patri. Telepon boleh telepon. Iya, makanya Ini kalau lihat. pernah emang ini ngeliatinnya tuh ngeliatin beda gitu kelihatan. Ini jumlahnya ya. Suka. Ini tapi bukan tumpuk ya. Ya Allah. Kali dua kali Itu barang baru datang loh bu. Iya baru dipajang ya. Tadi baru dipajang di mana pak? Bisa ya. Keluarin aja. Bisa kasih keluarin aja bu semuanya bu. Ya udah. Nggak udah, nanti dicek body bu. Ya udah. Cok dicek aja deh nggak apa-apa. Cek aja deh. Cek aja. Nggak usah ragu-ragu deh, cek aja. Cek aja deh. Waduh. Kalau datang ini. Biar kan? Kalau melihat jumlah barang-barang yang dicuri oleh wanita tersebut, bisa diperkirakan toko atau minimarket tersebut mengalami kerugian hampir 1 juta lebih. Jadi kalau itu terjadi setiap hari, bayangkan berapa kerugian yang harus diganti oleh para karyawan hanya untuk menutupi barang-barang yang dicuri. Jadi kawan-kawan, terutama kalian yang hobinya mencuri di minimarket, tolong sadari, kasihan. Ya, mereka bekerja dari pagi sampai malam, setiap hari tanpa libur, kadang ada disuruh lembur. Tapi ketika mereka gajian, mereka harus dipotong gajinya, bahkan kadang menombok hanya untuk mengganti barang-barang yang sudah kalian curi, barang-barang yang sudah kalian ambil tanpa sepengetahuan mereka. Di mana hati nurani kalian? Di mana perasaan kalian? Kalian tuh masih sehat, masih kuat, masih muda, tetapi melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Ya, kadang-kadang kita kasihan melihat mereka. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, tidak ada duduk melayani para pembeli, para customer. Tapi seenaknya para pencuri-pencuri ini datang mengambil barang,
memasukkan kebalik pakaiannya, dan ya meninggalkan minimarket tanpa merasa berdosa sedikit pun. Sudah banyak kejadian seperti ini yang terekam CCTV, ada beberapa, bahkan ada yang beberapa diviralkan. Yang tidak viral itu lebih banyak lagi. Ya, kalau kita bertanya kepada para karyawan dari minimarket tersebut, mereka kadang sedih karena mereka sudah capek-capek bekerja dari pagi sampai malam setiap hari Senin sampai Minggu. Ketika mereka gajian, mereka harus dibebankan mengganti barang-barang yang hilang. Ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Ya, bayangkan kalau itu adalah keluarga kalian, kalau itu adalah sanak saudara kalian yang harus mengalami hal tersebut karena orang lain mencuri di minimarket tempat saudara kalian itu bekerja. Bagaimana perasaan kalian? Atau bayangkan kalau itu kalian sendiri yang bekerja dari pagi sampai malam setiap hari, tiba-tiba ketika gajian kalian harus mengganti barang-barang yang dicuri oleh orang lain. Bukankah hal itu sangat menyedihkan? Ya, kalau pihak pemilik atau owner dari minimarket tersebut, mereka nggak peduli. Pokoknya barang-barang yang sudah dipasok, sudah didistribusikan ke setiap minimarket itu sudah terdata. Jadi ketika data itu tidak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan oleh karyawan, maka pihak owner atau pemilik minimarket, outlet minimarket tersebut tinggal menghitung kerugian dan memotong dari gaji para karyawan. Jadi para karyawan mengadu kemana? Ya, jadi marilah tingkatkan kesadaran untuk hidup ini, jangan mencuri. Ya, cari pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang untuk keperluanmu sehari-hari, bukan harus mencuri. Karena ketika kau mencuri, kau merugikan orang lain dan juga merugikan dirimu sendiri. Ya, bahkan bukan cuma itu, agama pun kau pertaruhkan hanya karena kelakuanmu yang mencuri barang-barang di minimarket. Ya, jadi seperti video tadi, wajar saja kalau sekarang ada sebuah klaim di masyarakat ketika mereka melihat wanita-wanita yang berpakaian seperti itu, mereka langsung curiga. Karena pada umumnya yang viral sekarang itu adalah wanita-wanita yang berpakaian seperti itu dan melakukan pencurian, baik di minimarket maupun di pasar ya. Kemarin juga di daerah Siantar juga di pajak perluasan kedapatan juga mencuri seorang wanita yang berpakaian seperti itu. Jadi semua kalian korbankan, bukan cuma orang lain, bukan cuma dirimu, juga agamamu akan menjadi korban dari kelakuanmu. Jadi marilah kita sadari, marilah kau menyadari bahwa perbuatan mencuri itu sangat-sangat merugikan. Bukan saja dia hanyalah sebuah dosa yang dilarang oleh agama, tetapi itu sangat merugikan secara sosial kepada sesamamu manusia. Jadi tingkatkan kesadaran, bekerjalah untuk mencari kehidupanmu. Banyak pekerjaan yang bisa kau lakukan yang lebih mulia daripada kau harus mencuri. Banyak pekerjaan yang halal yang bisa kau lakukan daripada kau harus mencuri. Jadi semoga di hari-hari yang akan datang tidak akan ada lagi pelaku-pelaku pencurian seperti ini yang memakai pakaian-pakaian agama untuk mengelabui orang-orang, supaya orang-orang tidak menyadari bahwa dia adalah pelaku-pelaku kejahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.